Pertanyaan saya dok, kenapa dokter harus pakai topeng? Nggak mau lepas topeng? Kita kasih kesempatan dokter untuk menjawab, silakan dok. Kak Igun. Dulu. Gua ngomong. Iya sayang. Kak Igun. Iya sayang. Lepas wignya Kak Igun sekarang. Lepas wignya Kak Sini Igun. tangan lo sini. Apa haknya Kak Igun? Apa? Gua mah orang sehat tuh. Rambut gua banyak. Arahnya kemana sih Oma? Oma arahnya kemana sih Oma? Karen Delano. Si Oma mulutnya. Apa sih? Kak Igun tuh profesional ya guys. Kak Igun itu orangnya host yang profesional banget. Gitu. Jadi naikin ratingnya itu Brownies, ya Koruben, udah deh. Mereka itu profesional banget. Ayu Ting Ting, ya kan Kak Wendy, itu mereka tuh profesional banget. Ya, Brownies profesional banget. Iya dok, hati-hati. Ya kan aku bilang kayak gitu. Nah, terus kan dia ngomongnya juga di pagi-pagi hampir sudah labnya sudah terakreditasi dan juga sudah labnya terverifikasi. Ternyata aku punya teman Cap, Dokter Gregory. Nah, punya dia dagangannya dibilang tidak terverifikasi. Ternyata dia bilang ke orang-orang lab yang punyanya si Koko Dokter Gregory itu labnya ternyata tidak terverifikasi. Gimana itu? Paham betul tentang apa yang dibicarakan, enak. Lah kalau si Burik kan ngomong sesuatu yang viral tapi dia pun tidak tahu apa yang dibicarakan, kan aneh. Jadi apa yang mau dibahas tentang si DP Burik ini kan juga gue bingung. Contoh dia ngomongin soal skincare. Pertama dia nggak punya skincare, dia nggak tahu skincare itu apa aja ingredientsnya. Terus dia mau ikut nimbrung di permasalahan skincare. Lah, dia punya bisnis skincare juga enggak. Jadi apa yang mau ditanggapin dari hasil dia tantrum di live TikToknya aja gue bingung. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang beda sikap Dewi Persik dan Karen Delano undang Doktif ke TV. Dikritik tak profesional jadi host. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ya Mbak DP ya sudah terakreditasi. Ya sudah terakreditasi. Ya, sertifikatnya ada. Sertifikat akreditasinya tuh ada Mbak DP ya. Jadi jangan nanti bilang kebolak-balik. Jangan kebolak-balik. Terus maksudnya Doktif terverifikasi itu oleh negara. Ya, gitu. Jadi beda kalau terverifikasi oleh hasil lab itu sudah sebenarnya. Yang Doktif maksud terverifikasi oleh negara, yang diakui oleh negara ya, yang masuk ke pengadilan. Paham nggak? Gitu loh. Ini agak berat ya Mbak DP, mungkin agak susah nerimanya mungkin ya. Yang bisa masuk ke pengadilan ya, maksudnya Doktif verifikasi itu masuk ke pengadilan guys. Gitu loh. Tapi lab SIG itu sudah terakreditasi, terverifikasi. Gitu. Maksudnya belum terverifikasi masuk ke ranah pengadilan itu doang. Gitu. Bahkan lab Kesda itu sudah terakreditasi. Tapi kalau masuk ke ranah pengadilan, nah itu harus beda lagi. Gitu. Jadi hanya bisa menggunakan lab dari Badan POM dan lab dari Mabes Polri Labfor. Gitu loh Mbak DP. Jadi tolong deh ya, udahlah please. Gitulah ya, diam aja deh. Mending nyanyi-nyanyi aja, joget-joget, dangdutan gitu. Kalau mau ribut sama Mbak MM, ya ribut aja, Doktif nggak ikut-ikutan. Ya, nggak ikut-ikutan gitu. Ya, tahu nggak sih DP ribut sama NM?
Tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Semua orang tahu guys. Semua orang tahu, dokter mah nggak ngerti. Padahal orang bingung, Jengger siapa Jengger gitu. Dikaitin lagi sama dokter. Jadi kalau misalnya Mbak DP kesel sama si TNM, karena TNM sering ngebelain dokter, bukan berarti jadi kesel sama dokter. Ada urusannya nggak? Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya nggak, coba Mas Adi tanya, ada nggak kaitannya? Secara Nggak ada, personal. secara profesional ada jawabnya. Nggak ada guys, nggak ada. Ya, tuh Mbak DP buka hati, bersihin pikirannya. Ya, kalaupun mendapatkan informasi jangan cuma dari sebelah kubu tisu hitam. Tahu kubu tisu hitam? Kubu tisu hitam, guys, kubu tisu hitam tuh nggak ngerti loh Mas Adi, polos banget nih orang. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu loh Mas Adi kubu loh tisu yang hitam. yang buat ngapus make up. Tisu hitam yang Arif Afanda bilang, Rangkangnya. iya dia kalau kan Doti kan bilang, loh kok cowok kok dandannya tebel amat gitu. Hapus make upnya, hapus. Gua nggak mau ikut. Dia dihapus lah pakai tisu hitam. Tahu nggak yang dia mau ngapus eyeshadow tuh pakai tisu hitam sampai matanya sampai akhirnya kesakitan. Awas kalau nggak lu bersihin, gue laporin ke abang. Ingat nggak guys tisu hitam? Masa sih? Lewat. Tahu Kira kuis pakai lewat. Tahu lewat kemarin. Lewat ya, tahu ya? Lewat kan? Itu ada di lantai 3 tisu hitam. Nah, kita cari ya, Be. Oh dicari tisu hitam lantai 3. Mau Mas Adi? Bakal heboh lagi kayaknya. Takut. Aduh, nggak ngerti deh dokter itu, ya Allah, ya Allah. Aduh, ada-ada aja. Kalau Doktif itu nyuruh aku diam, sekarang aku kasih tahu sama Doktif ya. Doktif, saya ini juga konsumen. Doktif tuh jangan lihat saya sebagai penyanyi, tapi sebagai konsumen. Nah, kalau Doktif nyuruh saya nyanyi, saya pas bidangnya pas lagi nyanyi Doktif. Tapi kalau saya lagi komentar, berarti tandanya saya lagi sebagai konsumen. Emang saya tidak boleh bertanya tentang skincare yang hasil labnya belum terakreditasi atau belum terverifikasi? Boleh dong Doktif. Kan saya sebagai konsumen. Apalagi Doktif sebagai orang juga penjual skincare kan. Iya kan? Nah, kalau Doktif nyuruh saya diam, Doktif pun juga sebagai orang yang jual skincare, kok bisa sih Doktif ibaratnya kan sama kayak Doktif lagi jualan skincare, Doktif sebagai dokter, Doktif kalau lagi uji lab sebagai Doktif. Tapi kalau jualan skincare, Doktif sebagai siapa? Kan sebagai owner skincare kan? Nah, gitu loh. Ya, jadi kalau Doktif nyuruh saya diam nggak bisa dong, kan saya sebagai konsumen juga menggunakan skincare. Nah itu bagaimana hasil lab yang belum terverifikasi dan terakreditasi tuh? Ya, Doktif nggak boleh gitu dong. Apalagi Doktif sampai ngomel-ngomel mengenai edukasi katanya, minta edukasi. Doktif tahu nggak kalau ini guys, aku kasih tahu nih sama semuanya ya guys ya. Semua orang ya, yang datang di pagi-pagi ambiar ataupun di program-program lain, entah itu brownies, entah itu rumpi. Kalau misalkan lawyer, dokter, profesinya lawyer, dokter, terus kemudian damkar, polisi, TNI, itu rata-rata mereka ini biasanya kita tawarin transportasi, itu pun kadang mereka nggak mau. Karena mereka bukan artis. Nah, ini kan soalnya apa? Mereka kan mengedukasi. Kayak polisi datang ke pagi-pagi ambiar, mereka mengedukasi atas pasal-pasalnya dari klien-klien. Atau mungkin dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Begitupun juga seorang dokter, begitupun juga seorang lawyer. Nah, tapi kalau misalkan seorang dokter sampai ngomongin dibayar 1 juta, maksudnya apa ya dok ya? Gue jadi bingung. Dokter ini kan katanya niatnya mengedukasi. Berarti kalau mengedukasi harus dibayar gitu ya dok ya? Kalau Bang Sandi itu sebagai lawyer, Bang Sandi ya. Terus ada lagi lawyer-lawyer yang lain itu dan dokter-dokter yang lain, Dokter Gregory, waktu itu yang pernah kita undang. Terus Damkar, terus ini yang sifatnya memang mengedukasi ya. Rata-rata mereka pada nggak mau lu dikasih budget. Kan itu dokter lo ya, bukan penyanyi, bukan artis. Kalau artis baru mereka ibaratnya ada budgetnya. Lah kalau yang sifatnya mengedukasi, rata-rata mereka itu nggak mau lu dikasih budget. Ini kenapa ya kok Doktif ini ngomongin masalah uang 1 juta? Satu. Yang kedua, kok Doktif jadi ngomongin masalah, kok cuma dikasih 1 juta, berarti Doktif nggak ikhlas dong mengedukasi. Jadi Doktif tuh kalau mengedukasi, berarti Doktif ini minta bayaran ya dok ya?
Karena rata-rata semua itu baik lawyer, terus kemudian itu polisi, TNI, damkar, atau apapun itu yang sifatnya memang sosial, itu rata-rata mereka tidak mau loh dikasih duit. Nggak ada budgetnya mereka rata-rata. Itu setahu aku loh. Nah kalau Doktif bilang, hei Mbak DP diam. Doktif, saya bicara sebagai konsumen loh, bukan sebagai penyanyi Doktif. Nah kalau misalkan nyanyi ya saya nyanyi. Nah, tapi kalau sebagai konsumen kan saya juga menggunakan skincare. Doktif aja bilang di pagi-pagi ambiar sudah terakreditasi dan terverifikasi. Faktanya di BPOM Doktif bilang belum terakreditasi dan terverifikasi. Jadi uji labnya itu bisa aja salah kan? Masa saya juga tidak boleh bicara Doktif? Jadi Doktif aja yang boleh bicara. Kan nggak gitu Doktif. Doktif mau nyinyir-nyinyiran kayak saya? Bisa dok. Aku bisa jadi protagonis, aku bisa jadi antagonis, aku bisa jadi apa aja dok. Tergantung dok, aku ketemu sama siapa dok. Jadi gimana tuh Doktif? Apa perlu Doktif saya kasih buktinya? Bukan nggak mau kalah, kita harus membuka mata hati masyarakat. Ya, dikira Mami DP nggak ngerti masalah skincare, jadi kudu diam. Doktif, tahu nggak Doktif? Teman-teman saya itu semua itu bukan dokter umum loh, lebih banyak dokter SPKK malah. Kayak dokter Aryani, pasti Doktif tahu kan siapa beliau ini. Ya kan? Gak semua penyanyi itu suruh nyanyi terus. Emang penyanyi, ibaratnya itu penyanyi itu juga punya usaha, juga punya lingkungan, baik itu lingkungan dokter, lingkungan lawyer, lingkungan, emang kita tinggal di hutan. Jadi kalau misalkan penyanyi ya udah nyanyi aja yang difokusin. Enggak gitu juga dong Doktif, kita kan masyarakat. Doktif kesenangan nih dibahas sama artis papan atas. Iya Mas Adiansyah, enggak, maksudnya gini, ini sekarang bukan mengenai artis papan atas ya. Karena Doktif kan udah nyebut nama saya Mbak Dewi, saya juga akan sebut nama Doktif. Doktif, saya ini sebagai konsumen. Doktif jangan melihat saya posisinya sebagai penyanyi. Nah, Doktif itu kan salah ketika uji lab. Uji lab tidak terverifikasi, tidak terakreditasi. Doktif mengatakan seperti itu di BPOM. Tapi Doktif di pagi-pagi ambiar mengatakan sudah terakreditasi. Bahkan di podcast yang lain juga pernah ngomong sudah terakreditasi. Itu bagaimana? Kok Doktif beda-beda ngomongnya? Nah, Doktif nggak boleh kayak gitu dok. Harus konsisten kalau ngomong dok. Kalau memang sudah hasil uji labnya itu terakreditasi, kayak kita ya percaya. Kita pikir kan memang sudah terakreditasi Doktif. Ya, nggak boleh Doktif ngomong kayak gitu. Masa Dewi Persik suruh diam? Kan aku konsumen, juga pembeli skincare. Aku bukan penjual skincare loh dok. Pembeli, sama. Kayak para ternak-ternak orang-orang nih yang masuk ke saya. Diam lu DP, lu nggak tahu tentang skincare. Loh, Dewi Persik ini juga pakai skincare loh. Masa gue suruh diem? Lah kalau misalkan gue dengerin omongan Doktif, lah terus kipiye? Ternyata uji labnya itu belum terakreditasi dan terverifikasi. Saya harus percaya gitu. Hah? Sudah dijelasin deh soal terakreditasi, Mbak DP nggak ngerti ya. Nah, justru yang dibilang nggak ngerti itu kok saya aja, dokter-dokter yang lain itu juga speak up loh. Kita yang bodoh atau Doktif yang pinter nih. Pertanyaannya ini, dokter SPKK yang sampai speak up, dokter Janek, dokter Gregory, bahkan apoteker, bahkan dan yang lain-lain pada speak up. Itu bagaimana gitu. Karen Delano dan Dewi Persik merupakan dua host acara talk show pagi-pagi ambiar yang melakoni sesi wawancara dengan dokter detektif alias Doktif. Mereka berdua sama-sama memiliki keresahan atas perilaku sang dokter. Buntut mengutarakan keresahan tersebut, Karen Delano dan Dewi Persik sama-sama menuai kritik dari beragam pihak. Salah satunya diantaranya adalah Nikita Mirzani. Mereka dikritik tidak bersikap profesional sebagai host. Ditilik pada Senin 27 Januari 2025. Berikut adalah perbandingan sikap dua host pagi-pagi ambiar Dewi Persik dan Karen Delano kepada Doktif. Ketika Doktif menjadi bintang tamu talk show pagi-pagi ambiar, Karen Delano mencecar pertanyaan soal motif persona memakai topeng.
Secara tersirat, Karen Delano tampaknya cukup terganggu dengan persona Doktif mengenakan topeng. Dia menegaskan pentingnya menentukan waktu menjadi diri sendiri atau memakai persona. Sementara itu, Dewi Persik mengeluhkan rating acara Pagi-Pagi Ambyar selepas mengundang Doktif. Hal itu dia utarakan ketika menggelar sesi live di media sosial belum lama ini. Alih-alih naik rating acara Pagi-Pagi Ambyar rupanya konsisten tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Dewi Persik mencurigai adanya buzzer, pihak tertentu yang meminta Doktif diundang ke TV. Demikian adalah perbandingan sikap dua host Pagi-Pagi Ambyar, Dewi Persik dan Karen Delano kepada Doktif.